Biarlah damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akar, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam mendengarkan firman Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Ibu Bapak, jemaat yang terkasih, keluarga besar, jemaat GKI Sumatera Utara, GKI di Jalan Gunung Sinabung, kami berbahagia boleh berjumpa pada hari ini. Tepat di tanggal 26, secara pribadi kami memaknai itu bahwa Tuhan sudah menemani perjalanan orang percaya selama 26 hari. Dalam 26 hari tentu saja sudah banyak fenomena-fenomena yang kita lihat, yang kita rasakan. Mungkin bukan hanya tentang hal yang kita sukai. Mungkin saja hal-hal yang tidak kita suka. Artinya itulah kemurnian hidup. Tidaklah mungkin hidup hanya dari satu sisi. Dan kita bisa memilih suka. Terkadang hal yang paling kita jauhi, itu pula yang datang berulang kali, berturut-turut. Membuat mungkin keluarga lepas keluarga atau pribadi lepas pribadi bertanya, Tuhan, bukankah tahun 2025 ini adalah tahun rahmat-Mu? Di mana tahun rahmat itu seperti yang kita baca tadi, tahun rahmat Tuhan sudah tiba di dalam pembacaan nats kita. 26 hari Tuhan menemani kita. Lalu kita bertanya, Tuhan, kenapa aku masih bersedih di tahun rahmat-Mu? Tuhan, kenapa hutangku kok nggak lunas ya? Tuhan, kenapa urusanku kok nggak selesai-selesai ya? Lantas apanya Tuhan pengertian rahmat itu sebetulnya? Tahun rahmat Tuhan telah tiba. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, di dalam sejarah perjalanan orang percaya, baik di dalam perjanjian lama ataupun di dalam perjanjian baru, bahkan Yesus sendiri pun mengalami hal-hal yang memang kita rasa, kan dia Allah, dia bisa menyingkirkan itu tanpa harus melewati penderitaan. Kan dia Tuhan. Kenapa dia juga mengalami penderitaan? Yesus saja, dia melewati hal yang tidak diinginkan. Sehingga dia katakan, janganlah kehendakku yang jadi, tetapi kehendak. Mau suka, mau tidak suka, biarlah kehendakmu yang jadi. Itu bagian pertama yang harus disampaikan di dalam sukacita perjumpaan kita di 26 hari Tuhan menemani. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang menarik yang kedua di dalam perjumpaan kita ialah di mana tema khotbah hari ini hendak mengarahkan pikiran kita ke dalam satu perspektif, yaitu karya dan kuasa Roh Kudus. Kalau secara simpel disebut berkarya dalam kuasa Roh. Siapa yang berkarya sesungguhnya? Akukah secara jasmani yang berkarya? Atau aku membuka diriku untuk Tuhan pakai menjadi alatnya berkarya? Tentu dua hal itu yang akan membedakan, membuat firman ini bisa kita terima dan menjadi hal yang menjadi aplikasi di dalam kehidupan orang percaya. Siapanya yang berkarya? Akunya yang berkarya, atau aku membuka diriku supaya Tuhan berkarya? Maka dari sana Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat, aku nggak bisa melakukan apa-apa kalau bukan Tuhan yang menemani. Bahkan untuk bangun dari tempat tidur sekalipun hal yang paling simpel, nggak akan mampu itu kulakukan kalau Tuhan
tidak berkarya atau bukan mau berkarya di dalam kehidupan. Itu sebabnya saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita tadi, jelas dikatakan bahwa Yesus kembali ke Galilea mengerjakan karya yang luar biasa yang telah dipersaksikan orang dia lakukan di tempat yang lain, tetapi belum dilakukannya di daerah asalnya. Lantas Yesus berkarya untuk siapa? Yesus berkarya untuk apa? Kalau siapa dan apa tentu kita bisa membedakan. Apakah khusus secara spesifik saja bagi orang-orang yang sekampung dengan dia? Atau orang-orang yang dianggap jauh dari dia? Dari pembacaan kita ini jelas dikatakan pada ayat 16 dan 17. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, berdiri hendak membaca dari Alkitab. Allah sendiri, dia mau berdiri di tengah-tengah manusia itu, supaya menjawab siapa, untuk siapa, untuk orang-orang yang ada di situ. Itu kan untuk siapanya. Lalu tadi yang kedua, untuk apa? Untuk apa dia berdiri di situ? Menyampaikan tadi pembacaan dari kitab Yesaya. Ada pembebasan, ada penghiburan, ada pertolongan, dan lain sebagainya. Secara menarik hendak dikatakan itu mewakili perasaan-perasaan kita. Ada yang merasa tertindas oleh suaminya, nggak usah malah tengok. Kalau segan, ada yang merasa teraniaya sebagai anak di rumah tangga, sehingga yang keluar dari mulut pemuda atau pemudi di rumah asik aku aja yang disuruh. Nggak pernah adik itu, asik aku aja terus. Artinya menjawab pertanyaan-pertanyaanmu itu, ketika kau merasa teraniaya, ketika kau merasa tertindas, ketika kau merasa ditawan, nggak boleh kemana-mana, asik dikurung aja, di rumah aja. Dia sampaikan kepada perasaan kita itu, dia berdiri di tengah-tengah keberadaan kita itu dan mengatakan, tahun rahmat Tuhan itu telah tiba. Bukan tentang mauku, bukan tentang maumu, bukan tentang mau kita dia berkarya. Ya kalau disuruh pilih, ya tentu saja kita akan letakkan porsi kita, porsi yang di atas terus, yang seturut dengan kehendak kita. Tetapi hari ini Tuhan katakan enggak begitu loh. Dimaksud tahun rahmat, dia menyertaimu ketika kau sedih. Tahun rahmat, ketika kau merasa tertawan, kau memiliki pengharapan. Secara sosiologis, setiap orang pasti merasakan hal-hal yang tidak diinginkan. Ada tadi yang mau berangkat ke gereja, ibu bapak yang suami istri berkelahi dulu satu ronde. Atau ada di sini suami yang meninggalkan istrinya karena terlalu lama memakai skincare-nya di rumah. Terlambat aku ke gereja gara-gara kau. Ditinggalkan di rumah istrinya. Atau ada yang sempat berpakaian lalu dibuka kembali. Karena saking sebel, saking jengkelnya. Itu kan nggak kita harapkan kan? Nggak kita inginkan itu terjadi kan? Tetapi orang banyak bertanya, kenapa lah mesti kali hari Minggu kayak gini terus? Aku sering mendengar itu. Karena nggak langsung kan, gitu lahir jadi pendeta kan nggak mungkin itu kan. Aku dengar itu di rumah. Kenapa lah setiap hari Minggu selalu aja ada perkelahian, ada keributan di rumah ini? Lalu kita pasang pertanyaan tadi. Ini kan tahun rahmat Tuhan. Supaya kita bongkar itu. Kekonyolan-kekonyolan pemikiran yang
terbelakang ya, dikira tahun rahmat itu dia tidak memiliki, dia lempang saja jalan atau tidak ada persoalan hidup. Enggak seperti itu. Sekali lagi mau ditekankan, bercerita tentang tahun rahmat Tuhan artinya bercerita tentang penyertaan. Tentu saja secara historis di dalam catatan sejarahnya, siapa yang enggak iri melihat bangsa Israel? Tetapi kenapa mereka harus dibuang ke Babel? Bukankah harusnya mereka duduk-duduk manis saja, menerima berkat mana yang berjatuhan, menerima daging yang dipersiapkan? Tapi Tuhan nggak buat itu loh. Di dalam catatan historisnya. Justru mereka harus digembleng dengan segala perasaan yang ada. Mereka harus berjumpa dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain untuk menguji setiakah umat yang telah kupilih ini. Maka dibacakan Yesus kembali di sinagoge. Dikatakannya demikian, Roh Tuhan ada padaku. Sebab ia telah mengurapi aku, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Apa sih kabar baik kepada orang miskin, ibu bapak yang dikasih Tuhan? Kau mau katakan kepada orang yang makan sekali sehari, Tuhan sayang samamu. Itu kan? Itukah yang kita sampaikan kepada orang-orang yang terlantar? Sabarlah kau hidup, Tuhan itu mengasihimu. Dia akan tanya, mana ada Tuhan mengasihi? Begini keadaanku. 40 tahun aku hidup, 41 tahun aku susah, katanya lagi. Artinya dihitungnya mulai dari dalam kandungannya, dia sudah susah. 40 tahun aku hidup, 41 tahun aku susah. Kenapa? Putus harapannya di sana. Makanya Tuhan pakai dirimu untuk berkarya, Tuhan pakai diriku untuk berkarya. Karena di sana ada kata mengutus aku. Artinya kalau dikatakan mengutus, tidak stuck. Artinya kalau dikatakan mengutus, bergerak dari titik yang satu ke titik yang lain. Berarti pengertian Allah mengutus kita bukan untuk diam, tetapi dari satu titik ke titik yang lain. Dari pelabuhan yang satu ke pelabuhan yang lain. Atau dari tahun yang lama kepada tahun yang baru. Untuk apa? Tadi bagaimana? Siapa? Sekarang untuk apa? Ya untuk kita sampaikan kabar baik, bukan sebatas lip service. Bukan sebatas menyenangkan telinga. Tetapi menjadi alatnya, menjadi tangannya melakukan perkara-perkara. Secara sederhana ibu bapak yang dikasih Tuhan, kami membaca satu buku menceritakan tentang nilai-nilai sosiologis di kota Kristen mula-mula ya, di Jerman. Ada satu buku menjelaskan demikian. Di depan sebuah gereja ada patung Yesus, dibuat begitu megah. Mungkin kita bisalah langsung secara imajiner, kita membayangkan si bea-bea ya. Bisalah kita bayangkan secara imajiner itu. Patung yang megah, tetapi perbedaannya tidak ada tangannya. Jadi patung Yesus itu hanya kepala, badan, dan kakinya satu. Sehingga setiap orang yang melihat itu bertanya, kok patung ini gantung ya? Kok tanggung ya? Kok nggak diselesaikan? Kan sudah pasti orang bertanya itu ya. Kok tangannya nggak ada? Kok cuma sebelah kakinya? Lalu pihak gereja menjelaskan, kaulah tangannya, kaulah jari-jarinya, kaulah kakinya. Bisa dipahami? Bisa ya? Patung itu dibuat tidak sempurna, sehingga kita bertanya, kenapa nggak ada tangannya? Lalu dijawab, kitalah
tangannya. Kitalah kaki yang tadi gantung tadi. Kitalah yang menyempurnakan misi Allah itu, membawa damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan. Sehingga setiap orang akan bertanya, setiap orang akan melihat dan membuat satu kesimpulan, ya aku mau menjadi alat Tuhan, menjadi instrumennya Allah untuk mengerjakan cinta kasih itu dan mendaratkan cinta kasih itu. Kalau tadi case-nya adalah orang-orang miskin, maka bukan lip service yang ada di situ, tetapi perbuatan, tindakan. Karena tidak terbelenggu tangan. Karena kitalah bagian daripada tubuh Kristus. Hal itu mengingatkan kami, ini khotbah di GKPI atau di gereja-gereja Lutheran ya, hari ini banyak anggota tapi satu tubuh, sejajar, sejalannya sebenarnya dengan tema hari ini, dengan kita yang ada di GKI. Semakin sempurna pembahasan itu ketika setiap orang menyadari tahun rahmat Tuhan menghantarkan selama 26 hari dengan segala fenomena yang ada, lalu aku menyadari bukan mauku ternyata. Maunya Tuhan memakai aku di dalam setiap kondisi. Dan sekarang aku bertanya kepada Tuhan, pantaskah aku Tuhan menjadi alatmu, menjadi orang yang kau utus ke tengah-tengah kehidupan yang kacau ini, yang kompleks ini. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, firman yang mendorong, firman yang menegarkan kepala setiap orang yang tertunduk dan menjadi saksi bagaimana Allah berkarya di dalam kehidupan setiap orang. Aku mau menceritakan hal yang kedua karena ada jam kulihat, masih ada spare waktu yang panjang. Udah bosankah ibu bapak? Belum ya? Di sebuah ruang kelas, bikinlah seperti kita ini. Karena perbedaannya Lutheran dan Calvin ada di sana. Kalau di Calvin mengajarnya, ya kan? Gereja itu mengajar, mendidik. Yang nggak kita temukan lagi pemuda bawa pulpen untuk membuat tulisan hasil perjumpaannya belajar dengan di gereja hari ini. Kalau Calvin identitasnya di sana sebenarnya. Ibadah itu adalah pengajaran. Kalau di Luther agak berbeda. Jadi hanya ya begitulah kira-kira ya. Ada keunikan kekayaan. Aku nggak mau menyampaikan, tapi yang aku sampaikan seperti ini. Di ruang kelas seperti kita dalam pembelajaran, tentu saja pekerjaan daripada naradidik atau siswa-siswi berbeda ya pekerjaan orang tuanya. Ibu imam tadi kalau boleh tahu pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga. Siswi ya. Belum ibu-ibu Pak Pendeta. Ya. Jadi ditanya, satu-satu ditanya, pekerjaan orang tuamu apa? Sama tadi ya, pekerjaan orang tuamu apa? Ada yang ibu rumah tangga. Tapi pastinya tidaklah sama semua satu sekolah, satu kelas orang tuanya sama-sama dokter, semua nggak mungkin kan? Pasti beragam berbeda-beda. Ada anak dokter, ada anak guru, ada anak polisi, ada anak jaksa, ada anak supir dan lain sebagainya macamnya. Lalu guru bertanya kepada naradidik, menurutmu Allah itu siapa? Menurutmu Allah itu siapa? Sama setiap murid ditanya. Anak dokter, dia akan jawab, bagiku Allah itu adalah tabib yang ajaib, yang mampu menyembuhkan penyakit. Salah itu Pak? Ada yang salah di situ? Itu bagi anak dokter. Karena di gambaran pemikirannya, Allah itu seperti orang tuanya.
Bagi anak guru, anak seorang guru, dia akan katakan Allah itu adalah pendidik yang mengajarkan yang baik, yang menjelaskan sesuatu. Ada yang salah di situ? Enggak ya. Anak polisi, dia akan mengatakan Allah itu mengamankan, melindungi, mengayomi. Anak seorang supir, dia juga jelaskan yang menghantarkan. Tetapi ibu bapak yang dikasih Tuhan, ada seorang anak, orang tuanya tukang botol. Apa pekerjaan orang tuanya? Apa? Tukang? Bagaimana dia menjelaskan Allah? Ketika dia mendengar kawan-kawannya, bagiku Allah itu adalah tabib yang luar biasa, pelindung, pengajar, mendidik. Tiba gilirannya, bagimu Allah itu bagaimana? Allah itu siapa? Dia tertunduk untuk menjawab. Diiringi cengar-cengir kawan-kawannya yang lain. Ketawa di belakang. Lalu dia jawab. Sambil dia tertunduk, dia bergetar, dia katakan, bagiku Allah itu seperti tukang botol. Ada yang salah? Ada yang bingung? Apa? Ngapain ya tukang botol? Mengambil yang dibuang, yang tidak berharga bagimu, dicampakkan ke selokan, botol aqua, berdekatan dengan pampers, dengan yang paling kotor, yang paling jorok. Tapi dia mau ambil itu. Dia masukkan ke goninya. Mari kita berimajiner ya. Secara imajiner kita membayangkan. Dia masukkan ke goninya, dia bawa pulang ke rumahnya, dicucinya bersih, disortirnya. Lalu dibentuknya menjadi berharga. Mungkin krans bunga, mungkin mainan anak-anak, dan lain sebagainya. Pelan-pelan dia mengangkat kepalanya, dan gantian kawan-kawannya yang lain tertunduk. Bahkan gurunya pun malu mendengar jawaban. Tuhan mengutipmu, Tuhan mengutipku dari latar belakang yang buruk. Dari pengalamanmu yang luar biasa yang mungkin tidak pernah kau bayangkan itu. Dari kekotoranmu, dari kenajisanmu, dari dosamu itu. Karena kau hidup berdampingan dengan pampers, dengan dosa. Kalau kita anggap dosa itu kotor. Ya kan? Lalu Tuhan ambil, Tuhan pungut kita satu persatu. Tuhan bersihkan kita satu persatu. Dibuatnya kita layak. Sadarilah itu. Renungkanlah itu. Bahwa tidak salah ketika seorang anak tukang botol mengenal Allah dari pekerjaan bapaknya yang memulung, yang sudah kita buang, yang tak berharga itu menjadi berharga. Maka ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, pengenalan akan Allah pastilah difaktori oleh sekitar. Ya kan, setuju kita di sana ya? Orang tua akan mengajarkan bagaimana Allah, siapa Allah kepada anaknya. Ibu rumah tangga bagaimana mengatakan Allah? Sudah punya jawaban untuk itu, ibu? Menerangkan Allah dari porsimu sebagai ibu rumah tangga. Atau bagi mahasiswa-mahasiswi. Atau bagi kita yang freelance. Atau bagi kita yang volunteer. Bagaimana kita menerangkan Allah itu? Bagaimana kita mengenal Allah itu? Tentu saja jawabannya dari sekitarku, dari faktor yang ada di sekelilingku,
aku dapat mengenal cinta kasih Allah. Mari perhatikan tadi, itu yang menarik yang dikatakan Yesus. Ada dikatakan menurut kebiasaannya pada hari Sabat. Ada kata menurut kebiasaannya yang biasa, yang tidak mungkin tidak. Bisa kita hidup sendiri? Kita harus berdampingan dengan yang lain. Berdampingan dengan yang lain artinya memberikan pengaruh kepada kita. Mengenal Allah kah? Atau membuat kita semakin tidak mengenal Allah? Maka menurut kebiasaannya, mari kenallah Allah setiap hari. Sehingga saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, berkarya dalam kuasa roh itu, kembali kita kawal, berkarya di dalam kuasa roh itu adalah betul-betul penerimaan diri kita kepada Allah yang berkarya di dalam hidup kita. Sederhana ya. Jadi bukan aku melakukan sesuatu yang baik, lalu kukatakan, roh yang menuntun aku. Jangan terbalik lah. Kalau kita baca Roma pasal 3, jelas itu dikatakan, tidak ada yang baik. Mari kita buka sebentar supaya jangan penasaran. Roma pasal 3, mari kita mengenal diri kita dulu sendiri. Dari pembacaan Roma. Benarkah kita yang ada di situ? Yang digambarkan di dalam Roma? Roma pasal 3 ayat 9 sampai ayat 18, bolehlah kita membaca responsornya, nggak apa-apa ya Pak ya? Kita baca bergantian, nggak apa-apa ya? Oke. Mari kita baca. Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongannya kita baca. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, demikian firman. Yang mau menerangkan kepada kita, nggak ada satupun yang benar pada dasarnya ketika kita menganggap bahwa kita sebatas manusia yang tidak ada campur tangan Tuhan di dalam. Maka kita setuju segala sesuatu kulakukan yang baik bukan karena kemanusiaanku. Kulakukan hal yang luhur bukan karena kemampuanku, bukan. Orang yang beriman kepada Yesus Kristus, dia akan mengatakan, karena roh Tuhan ada pada orang percaya, maka dia melakukan buah-buah imannya. Menarik kan Ibu Bapak yang kasih Tuhan? Jadi jangan ada orang yang menganggap dirinya lebih mampu melakukan yang baik. Gak ada satupun orang menurut kesaksian Roma yang melakukan yang baik kalau dari dirinya sendiri. Yang terakhir aku mau katakan adalah tinggal menompang, dititipkan anaknya kuliah. Kalau orang Batak bilang di depan rumah paribannya. Kalau orang Karo bilang di tempat seninanya atau silihnya. Dititipkanlah di Siantar ini. Dari Tanah Karo, dari Tiga Binanga datang, atau dari Kabanjahe datang. Gua gini sini, gua beri tandu, sehat-sehat. Sebagai anak tandai, baca tinggal kelas kamu di Siantar. Oh iya, lalu dali. Ya nggak apa-apa. Kirimkanlah dia ke Siantar. Tinggallah di depan pamannya berarti kan? Tinggallah di depan paman.
tekun anak ini belajar, rajin di rumah, diberkati oleh Tuhan, lulus sekolah, diterima, dapat pekerjaan yang mantap. Nggak jarang ibu bapak yang dikasih Tuhan, ini faktor ya, sekitar ya, menunjukkan tadi. Kalau bukan karena aku, kalau bukan karena keluargaku, kalau nggak karena kau tinggal di rumah kami, nggak akan berhasil kau. Nggak bisa kita pungkiri. Muncul keangkuhan ketika kita melakukan yang baik, yang kita rasa baik. Terus kita katakan, kalau nggak gara-gara kami, keluarga kami tidak berhasil. Tetapi mana yang benar? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu dia akan katakan, bersyukur kemenakku, baik kali Tuhan itu samamu. Berhasil kau dibuatnya di sini. Ya, nanti jadi orang yang baik juga lah. Kalau ada orang di depanmu, tetaplah melakukan yang baik. Jangan sombong. Jadi nggak akan keluar dari orang yang percaya kepada Tuhan. Nggak mungkin itu keluar. Tetapi dia akan katakan, Tuhan yang berkarya di dalam keluarga orang yang percaya. Jadi jangan terbalik lagi. Jangan lakukan yang baik, lalu umbar kebaikan. Jangan lagi. Nggak begitu orang yang percaya. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, seperti berkarya dalam kuasa roh, diterimanya kuasa roh itu, berkarya Tuhan di dalam hidupnya, dan dia sadari itu. Yang dilakukannya yang baik, bukan karena kehebatannya, bukan karena kepintarannya, kecerdasannya, tapi semata-mata hanya karena Tuhan saja. Ada 3 sampel yang kuceritakan. Kalau aku bikin resumnya, kita bisa mengerti. Yang pertama tadi, kuceritakan kisah tentang bagaimana sebuah buku menggambarkan sosiologis di Jerman, patung yang tidak sempurna. Lalu yang kedua, bagaimana setiap orang keluarga mengenal cinta kasih Allah dari perspektif sekitarnya juga. Kemudian yang ketiga, dari kebiasaan-kebiasaan kita ketika kita melakukan yang baik. Itu resumnya. Jadi pilihlah, putuskanlah di dalam hidupmu, maukah kau dipakai Tuhan? Supaya roh Tuhan berkarya dalam hidupmu. Bukan menjual kebaikan-kebaikanmu, tetapi membuka dirimu senantiasa dipakai Tuhan. Menjadi tangannya, menjadi alatnya, melakukan baik. Bukan lip service, tetapi dengan tindakan. Amin.